Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semua, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Jadi sebelum kita mulai belajar, lebih dahulu kita berdoa ya. Maka pelajaran kita pagi hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan berkah. Ya, ketua kelas Riyadi silakan dipimpin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Berdoa dalam hati dengan doa selesai. Baik. Terima kasih. Ya. Oke, anak-anak sekalian, hadir semuanya? Hadir ya. Alhamdulillah. Jadi bersyukur sekali pada pagi hari ini di awal semester ini, semester 6 tahun pelajaran 2022-2023 kita bertemu kembali ya. Adalah hari pertama, mudah-mudahan semangat kita di hari pertama ini dapat terus kita jaga ya sampai akhir semester. Kita semakin giat belajar, kalian semakin bersemangat untuk belajar ya. Nah, mudah-mudahan nilai-nilainya juga ada peningkatan dari semester sebelumnya ya. Pak Guru harapkan seperti itu. Jadi anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada semester ini, jadi Pak Guru akan mengajak kalian semua untuk sama-sama menyusun yang namanya keyakinan kelas ya. Kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ya. Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang kita yakini bersama, yang bersumber dari penyatuan pikiran-pikiran kita menjadi nilai-nilai universal. Ya, yang akan berlaku dan diterapkan di kelas ini. Ya. Sebagai contoh misalnya ilustrasi begini anak sekalian. Mengapa pemerintah atau dalam hal ini adalah lalu lintas, polisi lalu lintas ada aturan pemakaian helm? Mengapa ada aturan pemakaian helm? Apakah helm itu kita hanya sekedar untuk bergaya supaya kita tampil lebih pede, atau kita apa gitu ya, supaya lebih gemuk kelihatannya karena kepalanya membesar ya? Kira-kira apa tujuannya? Melindungi kepala dari kecelakaan. Berarti ada kaitannya dengan apa? Keselamatan. Berarti yang kita yakini pada helm itu ada keselamatan di sana. Makanya kita pakai helm ya. Kalau kita sudah yakin, kalau kita sudah yakin helm itu bisa melindungi kepala, maka tanpa aturan pun pasti kita pakai helm ya. Terus mohon maaf Pak Guru, sekarang kalau kemana-mana itu tidak nyaman kalau tidak pakai helm. Kalau dulu waktu SMA, SMP, risih rasanya pakai helm, ya risih, malu, dan nyaman. Tapi kalau sekarang Pak Guru jadikan itu suatu kebutuhan. Kali kalau berjalan dari motor tanpa helm, walaupun jalannya pendek itu Pak Guru tidak nyaman. Kenapa? Karena itu sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi budaya ya, sudah menjadi kebutuhan. Karena Pak Guru yakin helm itu melindungi kepala ya. Tidak hanya dari benturan fisik ketika motor ada apa-apa, tetapi ini juga melindungi kepala kita dari nyamuk ya, atau serangga ketika kita berkendara ya. Apa namanya? Hujan juga ya. Pada saat hujan mata kita tidak pedas, atau kita naik motor di atas jalanan berdebu, tidak masuk debunya ke mata. Jadi betul-betul keselamatan. Bahkan tidak hanya keselamatan, tapi kesehatan. Nah, seperti itu ya. Jadi keselamatan dan kesehatan. Kemudian mungkin kalian waktu SMP, waktu pandemi
di aturan sekolahnya pasti menggunakan masker. Kira-kira masker itu apa nilai di balik itu? Keyakinan apa yang ada di sana? Hah? Virus, berarti virus itu apa? Penyakit. Berarti ada kaitannya dengan nilai apa? Kesehatan, ya. Nah, seperti itu keyakinan kelas itu, kalian, ya. Jadi kita akan menyepakati keyakinan-keyakinan yang akan kita yakini dan terapkan di kelas 10A ini, ya. Nah, sebagai contoh misalnya apa misalnya? Keyakinan bahwa menghargai waktu itu penting, ya. Menghargai waktu itu penting. Nah, ini sebagai contoh saja misalnya, menghargai waktu itu penting. Berarti nilainya adalah keyakinannya adalah menghargai waktu. Nah, tindakan menghargai waktunya apa saja? Contohnya. Disiplin, tidak terlambat, apalagi datang tepat waktu. Nah, cuman anak sekalian nanti dalam penyusunan keyakinan kelas itu hindari kata-kata negatif, ya. Seperti jangan, seperti tidak. Misalnya tadi Riyadi bilang tidak terlambat. Nah, mungkin bisa diganti dengan datang tepat waktu, ya. Jadi banyak, tidak hanya menghargai waktu kan, selama kita belajar juga ada keyakinan-keyakinan yang perlu kita lakukan, ya, yang perlu kita pedomani, ya. Misalnya tugas, misalnya sopan santun dengan dengan guru, dengan teman, ya, dengan bahkan dengan orang tua di rumah. Nah, kemudian apa saja silahkan, nanti Pak Guru akan bagikan kertas. Jadi kalian akan menulis keyakinannya masing-masing, ya. Keyakinan kalian masing-masing, apa perilaku yang harusnya kita pedomani bersama, ya. Nanti setelah Pak Guru bagikan kertasnya, kalian tulis keyakinan kelasnya masing-masing. Setelah itu nanti Pak Guru panggil satu persatu untuk menempel keyakinannya di depan, ya. Setelah itu nanti kita klasifikasi, ya, keyakinannya. Nah, setelah itu baru kita tuangkan ke dalam kesepakatan kelas. Setelah itu kita bertanda tangan semuanya, ya. Paham, ya? Oke, kalau gitu Riyadi silahkan diambil kertasnya, Riyadi. Tolong dibagikan satu orang satu, ya. Ya, misalnya bersihan juga kan termasuk keyakinan, kan? Kenapa harus bersih? Karena apa? Bersihan itu adalah sebagian dari iman, kan? Nah, silakan buat satu kalimat saja, ya. Satu kalimat saja. Tidak usah dua, banyak dua. Satu saja, masing-masing orang satu, ya. Masing-masing orang satu. Ya, silakan ditulis, ya. Pak Guru, Ya. keyakinan pada diri sendiri. Boleh, silakan. Keyakinan pada diri sendiri. Enggak, maksudnya begini, ya. Artinya walaupun untuk diri sendiri, tapi akan berlaku secara universal. Berlaku juga untuk yang lain. Misalnya apa? Misalnya harus belajar tekun, misalnya. Kan bukan hanya kita yang harus belajar tekun, tetapi teman-teman yang lain harus belajar tekun. Tapi nanti kita sepakat dulu, ya. Kalau belajar tekun itu sepakat semuanya, kebutuhan semuanya, maka jadi keyakinan kelas, ya. Silakan, ya, ditulis. Oke, tes sudah jadi? Sudah, Iqbal, ya? Sudah? Oke, sudah. Sekarang
Jadi Nandika terus apa namanya Wahir ya, terus Taki terusnya. Ya silakan ditempel di sini ya. Oke, silakan berikutnya Nandika. Tes. Oke, lanjut Tauhid. Ya, terus lanjut Taki. Ya, terus lanjut. Ya, lanjut. Maya. Terus sudah. Terus Terus oke, sudah ya. Nah, kita cek sekarang. Nah, sekarang kita klasifikasi nilai-nilainya ya. Di sini Pak Guru tulis menghargai waktu ya. Menghargai waktu, coba kita lihat siapa saja yang menghargai waktu di sini ya. Tidak terlambat ya. Tidak terlambat. Kemudian tepat waktu mengerjakan PR ya. Nah, menghargai waktu, mengerjakan tugas sekolah, menjaga kebersihan, memperbaiki bangku meja. Oke, menghargai waktu 2 ya. Nilainya ada 2. Sekarang apa lagi? Kebersihan ya. Nilai kebersihan. Ya, kita lihat kebersihannya apa saja. Nah, ini menjaga kebersihan. Oke. Kemudian kalau memperbaiki bangku meja berantakan apa? Kerapian ya. Mungkin di sini kita tulis kerapian. Menjaga memperbaiki bangku meja berantakan berarti kerapian ya. Kerapian. Nah. Kemudian kebersihan ya di sini ya. Kemudian memperhatikan guru saat menjelaskan, nilainya apa kira-kira? Sopan ya. Ya, sopan atau menghargai ya. Ya, menghargai orang lain ya. Menghargai orang lain. Nah, di sini ada memperhatikan guru saat menjelaskan pelajaran. Perhatikan guru dengan baik ya. Kemudian kalau mengerjakan tugas sekolah dan PR gimana dia? Menghargai waktu. Oke. Sekarang tinggal 2 ini, sholat tepat waktu sama selalu positive thinking. Kalau sholat tepat waktu nilai apa kira-kira? Religius ya. Religius. Oke. Sholat tepat waktu. Kalau selalu positive thinking apa? Berpikir positif ya. Sama katanya sama. Kira-kira kalau positive thinking gimana kita letakkan ya? Religius? Apa kira-kira? Gimana ya? Kepintaran? Logika? Pemikiran? Berpikir positif ya? Berpikir
Berpikir positif. Oke, berpikir positif ya. Nah, kita sudah mendapatkan ada berapa ini? 6 klasifikasi keyakinan ya. Antara lain ada nilai menghargai waktu, kemudian ada kebersihan, ada kerapian, ada menghargai orang lain, berpikir positif dan religius ya. Menghargai waktu tidak terlambat. Nah, mungkin kita ganti kata tidak terlambat dengan Lebih awal. masuk tepat waktu atau lebih awal? Lebih awal. Ya, masuk lebih awal. Tepat waktu mengantar PR dan tugas, bisa ya? Bisa. Mengerjakan tugas sekolah dan PR bisa ya? Bisa. Positif. Kemudian di sini di kebersihan, menjaga kebersihan, Ya. bisa ya? Menjaga kebersihan, oke. Menjaga kebersihan. Kemudian religius, sholat tepat waktu, memperbaiki bangku meja yang berantakan, ya, sepakat ya. Menjaga kerapian dan kebersihan ya. Kemudian memperhatikan guru saat menjelaskan pelajaran. Oke. Ternyata positif semua ya, kecuali satu tapi kita sudah revisi ya. Anak-anak sekalian sepakat nggak dengan semuanya? Oke, kalau sepakat maka ini akan menjadi keyakinan kita bersama ya. Jadi kita harus konsisten melaksanakannya ya. Nah, karena itu jadi Pak Guru akan minta tanda tangan semuanya sebagai tanda kalian sepakat dengan keyakinan ini ya. Jadi Riyadi mungkin silakan di ambil double anunya, kertas manilanya. Oke, anak-anak sekalian, kita sudah selesai. Sekarang keyakinan telatnya sudah Pak Guru cetak di depan. Ya, silahkan kalian tanda tangani ya sebagai tanda kesepakatan ya, kesepakatan bersama. Silahkan dari siapa dulu? Riyadi dulu ya, silahkan. Mobil pennya ditanda tangani ya. Gimana Pak? Di sini. Ya. Bisa. Ya, terus lanjut. Lanjutkan. Nih. Lanjut. Tawahid. Lanjut. Terus lanjut. Mari kita berpegang teguh pada keyakinan kelas ini. Mari kita laksanakan bersama dengan penuh rasa tanggung jawab ya. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita lanjut ke materi tentang pemanasan global ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di kelas kami sudah membuat keyakinan kelas dan perasaan saya sangat bahagia karena kami di semester 2 ini ada hal baru yang bisa kami sepakati seperti menjaga kebersihan, kerapian dan tepat waktu dalam mengerjakan tugas atau PR. Harapan kami sini kami bisa melaksanakan keyakinan kelas kami dengan sangat baik. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih saya sampaikan kepada rekan-rekan yang sudah bersedia hadir ya di tempat ini, guna sama-sama kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman yang terkait dengan salah satu materi yang ada di guru penggerak ya. Jadi guru penggerak itu yang terdiri dari modul utama. Di modul 1 itu dibagi menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama itu adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang keduanya itu adalah tentang nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga itu adalah tentang visi guru penggerak, dan yang keempat adalah tentang budaya positif. Nah, kemudian yang saya sampaikan ini tentang budaya positif ya, modul 1.4. Jadi budaya positif ini merupakan salah satu aspek yang diperhatikan di dunia pendidikan kita. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui ya, sudah paham bahwa arah pendidikan kita itu adalah untuk mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila ya. Mungkin Ibu Ning bisa menyebutkan 6 dimensi dari pelajar profil Pancasila, dipersilakan. Pak Irsan mungkin ya. Silakan Pak Irsan. Kami akan menjawab semampu kami. Yang pertama yaitu 6 dimensi ya. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak karimah, kalau nggak salah berakhlak baik ya. Lupa ingat kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kebinekaan global ya. Kemudian yang ketiga adalah tunggu sebentar. Lupa ingat jadinya kita ini. Ya enggak. Karena ada namanya dimensi, ada namanya elemen ya. Itu harus kita bedakan ya. Maklum karena ini kan sistem tuyul ya, kejum jadinya. Ketuhanan Yang Maha Esa, kemudian kebinekaan global, kreativitas kalau tidak salah, kemudian blank ini. Hanya ini dulu Pak. Ya, terima kasih. Pertanyaan untuk Pak Irsan luar biasa. Mungkin ada teman-teman yang menambahkan, Ibu Ella mungkin ya. Atau Pak Asroi, ini calon guru penggerak masa depan. Silahkan Pak ditambahkan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ya, memang secara umum kami kurang memperhatikan ya, padahal ini yang kita laksanakan. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Irsan bahwa dimensi proyek profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kebinekaan global tadi yang telah disebutkan, dan kami menambahkan dimensi mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Ya, mungkin itu untuk pemaparan selanjutnya mungkin bisa disampaikan oleh narasumber. Baik, tepuk tangan untuk Pak Asroi, luar biasa. Ternyata beliau ingatannya sangat kuat ya. Pantas beliau mengingat semua siswa 1000 bisa dihafal namanya. Karena beliau luar biasa ya. Apalagi yang paling cantik ya. Alhamdulillah, berarti masih normal ya. Jadi betul, arah pendidikan kita itu adalah untuk mengembangkan karakter peserta didik kita kepada 6 karakter utama. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Alhamdulillah, visi sekolah kita juga mengusung Teguh Imtak, ya, itu adalah salah satu pelaksanaan dari karakter pertama dalam profil pelajar Pancasila.
Kemudian yang kedua adalah mandiri, ya. Kemudian ketiganya bergotong royong, kemudian berkebinekaan global, bernalar kritis, kemudian dan kreatif. Nah, inilah arah pendidikan kita di masa saat ini, ya, di kurikulum Merdeka. Nah, kali ini Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan salah satu materi yang mungkin baru bagi Bapak Ibu sekalian, yaitu judulnya tentang keyakinan kelas, ya. Jadi untuk membawa kita pada pemahaman apa itu keyakinan kelas, mungkin kita jawab dulu pertanyaan-pertanyaan berikut, ya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama yaitu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Nah, kemarin juga kita sudah melaksanakan razia motor dan sasaran utama kita yaitu yang pertama dan utama itu adalah helm. Mengapa kita menekankan penggunaan helm? Kira-kira jawabannya apa? Karena kita pakai sepeda motor. Karena kita Iya, kalau kita pakai sepeda motor menggunakan sepeda motor. Iya, itu. Kenapa menggunakan sepeda motor harus pakai helm? Kenapa kalau berjalan kaki tidak perlu pakai helm? Kenapa harus? Untuk keselamatan dan kesehatan. Bu Ella. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-undang. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2. Gara-gara dia kan apa? Gara-gara dia guna dong. Nah, jadi sesuai dengan yang terdapat dalam pasal 291 Undang-Undang Nomor 20. Bagusan sih masih oke lah. Oh, tapi Ya, jadi pokok. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22. Kalau baterai ini ada itu cas kami aja dulu Bella. cas yang itu. Oke, Pak Oli sambil menunggu silakan dibagi dulu. tadi sudah dijawab sama Pak Holid ya, karena kita pakai motor kata Pak Holid ya. Kalau kopi karena untuk keselamatan. Nah, kita berbicara dari segi hukum ya, dari segi Undang-Undang Lalu Lintas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di pasal 291 ayat 1. Pengendara sepeda motor itu wajib menggunakan helm yang berstandar nasional Indonesia. Karena kalau tidak menggunakan helm saat ditilang oleh polisi, maka dia bisa dikenakan pidana penjara 1 tahun lebih. Oke. Itu ya. Ini cas ini. Saya ulang Pak. Nah, Sering jadi. cas ini ya no. Oke. Jadi saya Ulang Bu, tadi tidak jelas. mengulang jawaban saya yang tadi. Ada sedikit jawaban yang perlu dikoreksi juga. Jadi di sini selain untuk keselamatan kita bersama dalam mengendarai sepeda motor menggunakan helm, salah satunya juga diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang disingkat dengan LLAJ, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Di sana dikatakan bahwa kita harus menggunakan helm. Helmnya itu pun yang berstandar nasional Indonesia. Jadi ada SNI-nya, ya. Nah, penggunaan helm ini untuk selain keselamatan kita bersama, dan apabila kita tidak menggunakan helm saat kita berkendara, maka ketika ada kegiatan polisi yaitu menilang kita di jalan dan kita tidak menggunakan helm, maka kita bisa dikenakan pidana kurungan 1 bulan penjara atau denda.
Oleh karena itu, mari saya menghimbau untuk kita semua untuk taat menggunakan helm dalam berkendara. Terima kasih. Luar biasa jawabannya, Bella. Memang kalau ahli hukum itu dia berbicara dari sisi hukum ya. Jadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ya tentang penggunaan helm standar. Jadi ada kata-kata di situ keselamatan ya. Jadi mengapa diwajibkan menggunakan helm? Untuk apa? Untuk menjamin keselamatan dari pengendara sepeda motor. Jadi ketika dia berkendara, apalagi kecepatan tinggi, jadi risiko untuk jatuh, untuk tabrakan itu sangat tinggi. Sehingga kita harus melindungi organ vital kita. Organ vital kita itu adalah kepala. Ya, jadi itulah organ pertama dan yang utama untuk dilindungi itu adalah helm ya. Jadi di sini jawabannya ada keselamatan ya. Oke. Sepakat ya. Untuk nomor 1, jadi kenapa kita pakai helm itu adalah untuk menjaga keselamatan ya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nomor 2. Ya, di sini ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya, kira-kira jawabannya apa? Pak Fauzan mungkin silahkan dielaborasi Pak jawabannya. Terima kasih kesempatannya. Terkaitan dengan penggunaan masker, cuci tangan, itu tidak lain bukan untuk kita pertama intinya adalah menjaga kesehatan. Kesehatan itu bukan untuk diri kita, tapi untuk orang lain yang kita berinteraksi dalam sehari-hari. Terutama kita yang sebagai guru, ketika selesai melaksanakan tugas di luar rumah, tentu ketika pulang tentu akan ada virus-virus yang sudah kita dapatkan mungkin di perjalanan. Maka penting itu kita pertama bermasker, yang kedua yaitu cuci tangan, biar menjadi contoh juga untuk keluarga kita. Intinya kesehatan dan keselamatan. Terima kasih. Oke, jawaban dari sisi sosiologi luar biasa ya. Jadi tadi kalau ada keselamatan, sekarang ada kesehatan. Jadi mengapa kita pakai masker, mengapa kita harus mencuci tangan setiap saat itu adalah untuk untuk menjaga kesehatan ya, dan menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain. Nah, dari dua kata yaitu keselamatan dan kesehatan itu, inilah yang disebut dengan sebagai suatu keyakinan ya. Itu yang disebut dengan suatu keyakinan. Apa itu keyakinan? Nah, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat ya. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama ya. Jadi seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya itu daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, jadi murid-murid kita pun demikian ya. Jadi perlu mereka mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya ya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Ya, jadi apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Ya, jadi siswa kita tidak hanya menjalankan peraturan saja, tapi memahami latar belakang dari peraturan tersebut itu apa tujuannya, apa maksudnya. Jadi itu maksudnya ya. Misalnya peraturan kita tentang tidak boleh terlambat misalnya ya, masuk ke kelas. Kira-kira mengapa dilarang untuk terlambat? Kira-kira mungkin jawabannya apa? Ya, mungkin pakai nilai di situ apa kira-kira Bu? Ya,
Mengapa siswa harus datang tepat waktu? Yang pertama karena menegakkan aturan, ya, sesuai dengan aturan kita masuk di sekolah kita, contohnya ya jam 7.00 sudah berada di kelas untuk membaca Al-Quran. Kemudian karena memang budaya sekolah kita yang terkenal dengan disiplinnya, nah, itu saja Pak Said. Ya, mungkin ada tambahkan Pak Ropi ya, silakan. Ya, saya tambahkan sedikit mengapa anak kita perlu tekankan untuk tidak terlambat datang ke sekolah. Yang pertama di sini tadi sudah Bu Ella sebutkan, yaitu untuk melatih anak untuk bisa disiplin. Yang kedua supaya anak itu mampu untuk bisa untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan atau tugas aktivitasnya sehari-hari, dan kita mendidik anak untuk lebih taat kepada aturan-aturan yang dibuat oleh sekolah itu. Oke, terima kasih. Ibu Musayana ya, silakan Bu Musayana. Silakan berbicara, Bu. Silakan berbicara, Bu. Kan kita mau mengembangkan ke penala kritisnya ya. Nah, silakan. Terima kasih atas waktunya. Kenapa kita minta anak supaya tidak boleh terlambat? Karena aturan itu harus ditaati, dan kita minta jawaban seorang anak supaya mereka bisa terlatih dalam mendisiplinkan diri. Ya, itu aja, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Ibu Musayana ya, luar biasa pendapatnya dari tiga-tiganya. Mungkin ditambahkan Pak Irsan ya. Silakan. Ya, terima kasih ya. Kalau kami menyoroti jawabannya tadi tentang karena ada aturan ya. Logikanya begini, kalau tidak ada aturan boleh dong kita terlambat. Nah, itu kata kuncinya kan. Tadi dikatakan siswa tidak boleh atau kita tidak boleh terlambat itu karena ada aturan. Kita balik logikanya, ketika tidak ada aturan boleh dong kita terlambat. Terlepas dari jawaban itu, pertama, saya pada diri saya, kenapa saya tidak boleh terlambat? Pertama, kita melatih di sekolah adalah sebuah lembaga untuk melatih siswa kita untuk tumbuh kembangnya anak, di mana salah satunya yang akan kita tumbuhkan adalah kedisiplinan. Apa itu disiplin? Menempatkan sesuatu pada tempat. Itulah disiplin. Termasuk penggunaan waktu. Waktu kata orang itu adalah uang. Sedangkan dalam agama waktu itu ibarat pedang. Waktu itu terus berkurang, oleh sebab itu waktu harus diefektifkan. Waktu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Untuk bisa itu, maka jangan sampai kita terlambat. Kenapa? Kalau kita sudah terlambat, berarti kita sudah menyia-nyiakan waktu. Sesuai dengan agama, kita dilarang untuk menghambur-hamburkan waktu. Karena waktu ini akan dimintai pertanggungjawaban besok di akhirat. Oleh sebab itu, bukan berarti karena ada aturan baru kita harus tidak terlambat. Ini kembali lagi kepada kesadaran. Aturan itu hanya dibuat untuk mengatasi, mohon maaf, untuk individu-individu yang nakal. Ya, jadi aturan itu akan ada bagi orang yang belum sadar tentang pentingnya waktu. Bagi yang sudah sadar, tidak perlu aturan, karena mereka sudah sadar. Aturan itu dibuat karena sesuatu yang ketidakaturan. Kalau sudah teratur, nggak usah dibuat aturan itu. Ini saja dari kami Pak F. Jadi intinya adalah pentingnya waktu, itu sebabnya kita tidak perlu terlambat. Bukan karena aturan ya. Itu hanyalah bagian keduanya lah, yang utamanya itulah memanfaatkan waktu dan efektif dan efisien. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berarti keyakinannya adalah menghargai waktu ya, menghargai waktu dan bertanggung jawab. Ya, jadi itu keyakinan mengapa harus datang tepat waktu. Jadi ketika keyakinan ini sudah dimiliki, sudah melekat pada diri kita, pada siswa kita, maka insya Allah tidak perlu ya aturan-aturan itu lagi. Cukup dikasih jadwal saja, masuk jam 7.00, pasti mereka tidak akan terlambat ya, karena mereka sudah ada dalam dirinya itu keyakinan untuk menghargai waktu ya. Nah, jadi itulah Bapak Ibu sekalian pentingnya keyakinan yang harus dimiliki oleh peserta didik kita ya. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu sekalian kepada pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, jadi di sini ada beberapa
langkah-langkah atau kriteria dalam membentuk keyakinan sekolah atau kelas itu. Yang pertama, jadi keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak ya daripada peraturan. Nah, jadi kalau peraturan itu kan lebih rinci dan konkret sifatnya. Nah, yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Ya. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kita menghindari kalimat-kalimat negatif ya, seperti kata tidak, seperti itulah ya. Jadi bahasa-bahasanya digunakan adalah bahasa-bahasa positif. Kemudian keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak ya, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas ya. Selanjutnya, keyakinan kelas itu sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut ya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas ya, lewat kegiatan curah pendapat. Jadi keyakinan kelas itu tidak dibuat parsial ya, tidak dibuat sebagian-sebagian, tetapi harus melibatkan semua warga kelas itu, dari si A sampai si Z ya. Kalau di kelas itu ada 32 ya 32-nya itu harus kita libatkan membuat keyakinan kelas. Teknisnya mungkin bisa kita atur dengan membagikan mereka kertas yang berwarna yang ada lem di ujungnya itu yang tempelan. Mungkin teknisnya seperti itu. Kita minta mereka untuk menuliskan keyakinannya masing-masing. Setelah berpikir kemudian menulis keyakinan tersebut, mungkin kita bisa meminta mereka maju satu persatu menempelnya di depan. Nah, kemudian nanti kita klasifikasi ya. Kita sortir dulu, mungkin ada kalimat-kalimat yang negatif sifatnya itu kita ubah ya, kita positifkan kalimat yang negatif. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu tidak bersifat tetap, jadi dia bersifat fleksibel, dinamis, yang menyesuaikan dengan kondisi ya, keadaan dari waktu ke waktu. Nah, oke, kita lanjut. Ya, ini prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelasnya ya. Jadi ini ada 7 poin. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas ya. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid ya di papan tulis atau di kertas besar. Ya, jadi bisa pakai kertas ukuran poster ya, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapatnya. Kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, tadi yang saya bilang mengganti kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif ya. Misalnya, jangan berlari di kelas atau di koridor. Jadi kata negatifnya itu adalah jangan di situ. Jadi jangannya kita ubah menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Mungkin banyak contoh-contoh kalimat lain nih, guru-guru bahasa ini jago ya kalau menyusun kalimat positif ya. Mungkin Pak Khalid mencontohkan kalimat negatif positif Pak Khalid ya. Terima kasih. Jadi di sini kalau kita lihat ya, seperti coba di ataskan sedikit. Ya, prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Di sini baiknya ada 7. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah kelas bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Jadi maksudnya di sini, jangan kita yang jadi wali kelas itu selalu dalam arti kata kita saja yang monoton buat peraturannya. Jadi harus semua perangkat kelas ya, seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Saeb ya, 32 baiknya harus 32-nya yang tahu ya, mencatat. Jadi maksudnya di sana kita mencatat, dikasih apa-apa maunya peraturan. Terus yang ketiga, disuruh untuk menyusun kalimat ya. Di sini menyusun kalimat, ada kalimat negatif dan ada kalimat
positif. Intinya kalimat negatif itu dia menggunakan dia menggunakan imbuhan di dan ter pada kata kerja. Kalau kalimat positif itu dia menggunakan imbuhan me dan ber pada kata kerja. Contoh di sini ya, jangan berlari di kelas. Nah di sana dia menggunakan imbuhan di kelas. Itu negatif. Contoh ya, pisau itu tertancap di pohon pisang, itu negatif. Ter, imbuhan di dan ter. Kalau dia menggunakan imbuhan di dan ter berarti itu negatif. Kalau dia menggunakan imbuhan me dan ber berarti itu positif. Ya di sana berjalan. Ya berjalan itu contoh dari kalimat positif. Nah itu seperti tadi misalnya, ibu memasak ubi di dapur, itu kalimat positif. Ubi dimasak oleh ibu, itu negatif. Jadi tinggal kita balik saja. Pasif aktif itu yang saya maksud sekarang yang negatif. Yang negatif dalam arti kata di sini yang tidak, yang ada kata untuk mempersilahkan itu, yang melakukan sesuatu yang tidak boleh, itu yang negatif. Ya, jangan berlari di kelas atau di koridor. Berjalanlah. Di sini berlari itu sudah menunjukkan karena ada kata berlari itu kata kerja. Kata kerja berlari di kelas itu menunjukkan imbuhan di. Nah sekarang kalau yang saya sampaikan tadi itu kalimat aktif dan kalimat pasif. Sekarang ini kalimat yang negatif. Kalimat negatif itu intinya yang tidak boleh. Ada kata jangan, itu intinya. Jangan makan buah simalakama. Nah itu ya, makanlah buah simalakama. Itu positifnya. Ya, jangan itu udah menunjukkan kalimat tidak boleh. Karena kata jangan itu, ya. Jangan makan daging yang ada di atas meja. Makanlah daging di atas meja. Itu kalimat positifnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maknanya sama sebenarnya kan? Maaf, saya menambahkan sedikit kalimat negatif dan kalimat positif. Kalimat negatif itu lebih mengacu ke larangan. Jadi diawali dengan jangan, kata jangan, tidak, atau sejenisnya gitu ya. Nah kemudian yang positif itu lebih mengacu ke arahan, ya, arahan atau perintah atau pernyataan, ya. Nah di sini kenapa ada kalimat negatif atau kalimat positif untuk pembentukan karakter siswa untuk meyakinkan lebih meningkatkan keyakinan siswa untuk berdisiplin atau untuk disiplin, entah itu disiplin waktu untuk kebaikannya, itu kita hindari kalimat negatif itu karena di sini kayaknya kurang efektif kalau siswa atau anak-anak didik itu kita melarangnya, Pak. Jadi kalau kita larang terus nanti pikirannya tidak berkembang. Nah, bagaimana kalau kita memakai kalimat positif di sini? Kayaknya siswa itu pemikirannya akan lebih berkembang kalau kita arahkan, kita perintahkan, tapi dengan kalimat-kalimat yang baik. Jadi siswa itu akan lebih mengerti apa sih akibatnya kalau kita melakukan hal ini.
Seperti itu, mungkin ada yang mau menambah. Ada dua bahasa. Terima kasih. Kalau kami menyoroti ini maknanya ya. Kalau tadi saya lihat penjelasan tentang dari sisi bahasa ya. Kalau kami menyoroti dari sisi makna. Maksudnya kalau pemahaman kami begini. Sebenarnya kata jangan itu dalam dunia pendidikan nggak boleh. Karena jangan itu memponis. Kita tidak boleh memponis. Itu idealnya ya kalau kita berbicara ideal. Sama dengan tadi, jangan berlari di koridor. Itu seolah-olah itu seperti ancaman. Ya, nuansa filosofinya, arti filosofinya itu suruh ancam, jangan. Takut tanah orang. Termasuk anak-anak yang mohon maaf, yang hatinya atau jiwanya tidak kuat ya. Berbeda dengan anak yang nakal. Kalau anak nakal lain lagi ceritanya. Tapi kalau anak-anak kita yang dididik, mohon maaf ya, dalam lingkungan keluarga yang tidak terbiasa dengan kekerasan, itu kata jangan itu berat. Sebaiknya kalimat-kalimat positif kalau dalam pikiran kami itu adalah kalimat-kalimat yang gugah perasaan, yang menyentuh. Kayak misalnya sebaiknya berjalan di koridor dengan tertib dan tenang. Umpamanya kayak betul, daripada kita bilang jangan kalian, kata kalian itu sudah gak bagus itu. Nah, sebaiknya, kata sebaiknya ini kan ada proses peningkatan. Nah, sebaiknya berjalanlah di koridor dengan tenang atau dengan tertib atau dengan baik. Sehingga dengan kata sebaiknya menggugah anak-anak kita, karena anak ini terus terang. Rata-rata sifat dasar manusia kita tidak senang disalahin. Sifat dasar manusia itu adalah senang disanjung. Ya, lalu betul itu. Kalau nggak percaya kita buktikan. Padahal sejatinya kritikan itu akan membangunkan kita menjadi lebih baik. Dengan sanjungan akan menjatuhkan kita. Tapi kadang-kadang terlepas dari itu kita kembali kepada anak didik kita. Anak didik kita ini kan bahasa sederhananya gimana cara kita menghibur mereka. Walaupun salah-salah dikit gak apa-apa dibenar-benarin deh. Yang penting dia senang dulu. Oleh sebab itu kita mulai dari kata-kata yang baik. Tidak boleh dengan kata-kata yang mohon maaf ya, kalau terlalu keras juga nggak pas juga. Sebaiknya Ananda berjalan di teras dengan tertib dan tenang. Sehingga itu kan lebih menyentuh. Nah ini dari pemahaman kami, dari segi makna Pak Aib ya, mungkin gaya bahasa atau komunikasi kita. Harapan saya apa yang kita hasilkan saat ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi bisa dijadikan pilot project di kelas siapapun nanti, supaya harapan kita guru penggerak inilah yang akan menggerakkan dunia pendidikan kita. Kita tidak terbatas sampai seminar ya, lokakarya tidak terbatas sampai itu, tapi ada bukti nyata kita melakukan bahwa di sini ada loh guru penggerak, ini loh buktinya. Nah, seperti itu harapan kita. Terima kasih Pak. Ya, pendapat yang luar biasa ini ya. Dari ahli-ahli bahasa sama ahli fisika ini berkolaborasi. Tadi Pak Alif yang luar biasa, kemudian Ibu Asmiati juga luar biasa, Pak Irsan juga luar biasa. Jadi kita simpulkan dari ketiga pendapat itu, sepakat ya, kita menghindari kata-kata atau kalimat negatif, karena itu akan membangun suasana yang negatif ya, suasana hati yang negatif ya. Jadi siswa nanti akan kurang berkembang karakternya kalau terlalu banyak dijejali dengan kalimat-kalimat negatif ya, yang mengandung makna ancaman ya, makna menjatuhkan ya, dan sebagainya. Jadi mulailah kita menggunakan frase-frase atau kata-kata positif. Sebagai contoh misalnya dalam keyakinan kelas menghargai waktu misalnya ya. Misalnya nanti kita minta siswa untuk membuat keyakinan kelasnya terkait dengan nilai menghargai waktu misalnya. Jadi mungkin ada siswa kita si A menulis di situ tidak boleh terlambat misalnya. Nah, tidak boleh terlambat. Nah, jadi kata-kata tidak boleh terlambat boleh nggak kita gunakan sebagai keyakinan kelas? Tidak ya. Menurut anjurannya tidak boleh. Mari kita datang tepat waktu. Nah, mari kita datang lebih awal. Ya, jadi seperti itu. Atau jangan ribut, misalnya. Jangan ribut ketika guru sedang menjelaskan. Mari ciptakan suasana kelas yang kondusif. Mari ciptakan suasana kelas yang tenang.
Mari kita serius mengikuti penjelasan dari Bapak dan Ibu Guru. Jangan nakal ya, jangan nakal. Mestinya ya, jadilah anak yang baik. Jadilah anak yang baik. Jadi disitulah Bapak Ibu sisi humanis kita sebagai seorang pendidik ya. Kalau bapaknya nakal? Kalau bapak yang nakal, bapak jangan nakal. Ya. Tapi boleh lebih ya. Oke ya, boleh kita lanjut ya. Suasana kita buat santai saja ya, sambil kita santai makan sambil ketawa, ambil ceria ya. Jadi belajar kita ini 3B Bapak Ibu ya. Kita belajar bahagia bermakna ya. Nah kemudian langkah keempat setelah tadi kita men-screening ya kalimat negatif jadi positif, kita meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat ya. Kemudian kita mungkin mendapati pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan ya. Nah selanjutnya kita ajak warga sekolah atau murid-murid kita itu untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut ya. Sebagai contoh misalnya berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung ya, yaitu keyakinan untuk saling menghormati ya, atau nilai kebajikan hormat ya. Jadi keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Nah, kemudian yang kelima adalah meninjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Kemudian yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas ini selesai kita buat, maka semua warga kelas itu dipersilahkan untuk meninjau ulang ya, dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Jadi setelah kita sepakat semuanya, kita deal semuanya, tidak ada masalah lagi, semuanya setuju untuk melaksanakan keyakinan itu, maka kita buat sediakan misalnya poster kosong, atau mungkin kita bisa pakai kertas manila. Jadi keyakinan-keyakinan itu sudah tertera di sana semuanya. Nah di bawahnya itu nanti kita tanda tangan. Jadi tanda tangan saja ya, tidak usah cap jempol karena kita rata-rata bisa belum makan. Jadilah nanti sebuah kesepakatan kelas yang kita pajang di kelas tersebut. Ya, posisinya bisa di belakang, bisa di nyamping kiri, nyamping kanan, ataupun di depan. Sebagai contoh ya, misalnya ini ya. Ini keyakinan kelas 1, ya, keyakinan kelas 5, keyakinan kelas 7, ini SD misalnya ya. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, ini contohnya ya. Kalau gurunya tidak tenang gimana? Kalau gurunya tidak tenang. Tidak tenang, harus tenang Pak, harus dibuat tenang. Jadi kita mengajar usahakan dalam suasana tenang, bebas dari pikiran yang mumet ya. Perlu healing ya. Healing itu perlu dilakukan secara berkala, tapi tidak setiap saat ya. Kalau setiap saat nanti kita kehabisan uang dan kehabisan waktu ya, karena healing terus kerjaannya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah video aksi nyata saya di kelas 10A. Penyusunan keyakinan kelas ini dilakukan di awal semester genap di bulan Januari kemarin. Ini videonya. Di video ini dimulai dengan salam buka dulu, kemudian kita minta siswa untuk dipimpin berdoa oleh ketua kelasnya ya. Nah setelah itu baru kita berikan pemahaman apa itu keyakinan kelas pada mereka melalui contoh-contoh real ya yang akrab dengan kehidupan siswa sehari-hari ya. Misalnya dicontohkan dengan penggunaan helm, kemudian penggunaan masker,
Jadi ada keyakinan keselamatan dan kesehatan di situ sebagai latar belakang penggunaan helm dan masker. Nah, kemudian part berikutnya adalah setelah mereka memahami apa itu keyakinan kelas, selanjutnya saya meminta ketua kelasnya ya, untuk membagikan kertas kecil yang sudah saya siapkan. Jadi mereka akan menuliskan keyakinan masing-masing ya, satu orang satu keyakinan. Itu semua siswa diberikan, kita berikan waktu, kesempatan kepada mereka untuk berpikir, kemudian menuangkan pikirannya tersebut di atas kertas yang sudah dibagikan. Ya, kemudian berjalan waktu, berikutnya adalah masing-masing siswa itu saya minta untuk menempelkan hasil tulisannya ya di kertas putih yang ada di depan. Ya, secara bergilir dengan tertib. Ya, ini dokumentasinya. Nah, ini Tawahir sudah menempel kertasnya. Ya. Terus secara bergiliran dilakukan sampai seluruh siswa mendapat giliran ya. Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan mengecek keyakinan kelas yang sudah ditempel itu untuk melihat apakah ada yang perlu diperbaiki ya, khususnya pada penggunaan kalimat negatif ya, karena pada penyusunan keyakinan kelas kita menghindari kalimat-kalimat negatif. Jadi kalimat yang negatif itu kita ganti dengan kalimat-kalimat positif. Kemudian setelah itu saya mengidentifikasi kertas-kertas itu saya kelompokkan ke dalam kelompok nilai-nilai atau kelompok keyakinan ya. Misalnya tadi menghargai waktu. Nah, saya pilih mana kertas-kertas yang termasuk menghargai waktu, misalnya tepat waktu, datang ke sekolah, mengerjakan tugas, itu saya kelompokkan ke menghargai waktu. Kemudian yang misalnya sopan santun misalnya atau menghargai orang lain ya, itu saya kelompokkan ke menghargai orang lain, saya kelompoknya. Nah, dilanjutkan kemudian, nah setelah semuanya dikelompokkan ke dalam masing-masing kelompok keyakinan, baru setelah itu saya menanyakan kepada mereka apakah sepakat dengan semua keyakinan yang sudah ditulis ini. Mereka mengatakan sepakat ya. Nah, kalau sudah sepakat, maka saya akan mengambil kertas manila yang sudah disiapkan ya, kemudian yang menempel tadi keyakinan kelas yang sudah disusun tadi ya. Kemudian kita sepakati bersama sebagai tanda bahwa semuanya bersepakat, maka setiap siswa itu saya minta untuk ya bertanda tangan di sini ya, setiap orang bertanggung jawab untuk melaksanakan keyakinan kelas ini dengan sebaik-baiknya. Ya, itulah Bapak Ibu sekalian video praktek aksi nyata yang sudah saya lakukan, penyusunan keyakinan kelas yang saya lakukan di kelas 10A. Mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan atau menjadi model bagi Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengembangkan yang lebih baik lagi. Ya. Ya. Simpulkan. Ya? 40 menit. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita sudah tiba pada akhir kegiatan kita, ya. Nah, sebagai akhir sebelum menutup kegiatan ini, mungkin kita simpulkan dulu ya dari awal sampai saat ini ya materi kita. Mudah-mudahan materi ini tidak hanya
sampai di sini saja, tetapi dapat kita terapkan di kelas kita masing-masing dalam rangka menciptakan budaya positif sekolah kita untuk mengembangkan karakter profil Pancasila pada peserta didik kita masing-masing, ya. Jadi keyakinan kelas tadi itu apa? Ya, kesepakatan bersama tentang nilai-nilai universal yang disepakati, ya, untuk diterapkan di kelas masing-masing. Ya, kemudian keyakinan kelas atau sekolah itu harus melibatkan seluruh elemen, ya. Kalau di kelas ya semua siswanya harus ikut terlibat membuat keyakinan kelas, ya. Kemudian keyakinan kelas itu menggunakan kalimat positif, ya, menghindari kalimat-kalimat negatif. Kemudian yang terpenting keyakinan kelas itu harus dijalankan secara bertanggung jawab, secara bersama-sama, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, itu saja ya kesimpulan yang kita ambil dari pertemuan diseminasi kita ini. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat, dapat kita terapkan di kelas kita masing-masing. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.